Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahannya, udaranya, oksigennya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Khalilullah, assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah pagi ini Kang Abu Nisa ya sebagai aktivis jalanan ini insya Allah membina anak-anak jalanan dan juga dakwah on the street ya. Semampunya, sekemampuan diri ini ya, karena masih diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah, maka dimanfaatkan untuk berjalan menyusuri buminya Allah. Saya kesini mungkin kalau dihitung langkah karena motor Pak Haji pakai bensin, ketemu dengan kasepuhan yang saya orang tuakan ya, termasuknya Bapak Marwan Afif ya. Beliau mumpung masih ada umur Pak Haji, saya nepangan Pak Haji ya. Kemarin alhamdulillah sempat satu meja ya di gedung dewan dan saya ada tertarik dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Haji Marwan. Ya, saya memukadimahi intinya kita adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai potensi yang ada. Tidak ada orang bodoh Pak Haji. Semua orang itu pintar, cerdas, bahkan jenius. Kalau orang bodoh mah itu pilihan dia sendiri aja, gak mau belajar Pak Haji. Ya, karena kalau diulang-ulang Al-Fatihah juga kan orang katanya idiot aja hafal kan. Ya. Karena itu tidak mau belajar gitu aja. Jadi semua orang itu diciptakan oleh Allah 90% cerdas, 5% itu jenius, 5% itu telat Pak Haji. Telat telmi, yaitu mungkin karunia dari Allah, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan potensinya ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien ya. Kalau dokter gak ada pasien juga gak ada dokter. Sama, kita ini saling melengkapi, saling membantu. Karena Allah ciptakan manusia berbeda-beda, ada yang jadi polisi, yang jadi TNI, yang jadi Satpol PP, yang jadi aktivis. Semua ini adalah karunia dari Allah agar kita ini saling melengkapi dalam dunia ini. Bukan saling memusuhi. Musuh kita adalah kedoliman, musuh kita adalah ketidakjujuran, musuh kita adalah ketidaksabaran. Ya, wajar Pak Haji sekarang TNI, Polri ya, mereka dipilih oleh negara ini, dipilih oleh Allah hakikatnya, dan negara ini yang menugaskan, mereka digaji dari uang rakyat menjaga 14 hari, sekarang ditambah PPKM yang kita bicarakan kemarin itu 5 hari. Mereka juga kita berterima kasih atensi atas pengorbanan mereka meninggalkan keluarga ya, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka perlu kesabaran, perlu kejujuran karena masyarakat ini beda-beda tipikalnya. Ada yang gampang marah, ada yang sabar, ada yang loba ngobrol gitu kan, ada juga yang temperamen. Itu semua harus dihadapi oleh mereka. Ini adalah konsekuensi kalian wahai TNI, wahai polisi, wahai pamong praja untuk bersabar dan jujur dalam melaksanakan tugas. Itu mukadimah dari saya. Ini obrolan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mungkin efeknya ke masyarakat kena, bahkan ada yang usahanya sekarang bangkrut. Wallahu alam nanti setelah PPKM ini bisa bangkit kembali karena mungkin bisa minjem modal ke sana ke sini. Wallahu alam kan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan waktu ke Pak Haji mungkin setengah jam atau terserah Pak Haji, dan nanti kita tutup bareng-bareng dengan doa kafarul majlis. Monggo Pak Haji. Waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzubillahi bikalimatit tamil min syarri khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du. Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat
ini kita masih diberi kesempatan bertemu Amin. dalam rangka sharing menyangkut masalah perkembangan yang sedang terjadi saat ini. Alhamdulillah, untuk saya dalam menanggapi situasi yang sedang berjalan dan berkembang saat ini, itu memang kita melihat ada dua sisi. Sisi pertama itu menjadi hak saya juga kalau ada nilai negatifnya. Sisi kedua, kami memandang juga ada nilai positifnya. Kenapa saya lihat ada dua sisi positif dan negatif? Itu merupakan sudah fitrah. Setiap kali Allah menciptakan yang ada di muka bumi ini itu berpasang-pasangan. Dalam wujud manusia ada wanita, ada pria. Di dalam kurun waktu ada siang, ada malam. Begitupun dalam cuaca ada panas, ada dingin. Termasuk tentang penilaian positif negatif. Itu sudah merupakan satu ketentuan yang eksak. Kepastian sunatullah yang tidak bisa dihindarkan. Kembali kepada apa yang sedang terjadi. Wajarlah kalau saya mempunyai suatu keinginan tentang corona, itu saya anggap negatif. Kenapa saya katakan negatif? Yang namanya corona itu kan virus, penyakit yang sekarang ini sedang menyerang umat. Namun di dalam hal tersebut kita juga wajar kalau untuk mengutarakan dan mengedepankan pola pikir kecerdasan kita dalam hal ini. Apakah dengan adanya muncul corona yang katanya disebut COVID-19 kita harus terobsesi dengan hal seperti itu? Tidak. Kita kembali kepada segala sesuatunya. Tanpa izin Allah itu tidak akan terjadi. Kita terima corona itu ada. Kita akui corona itu ada. Tapi kita harus yakin juga corona asalnya tidak ada. Tidak ubahnya kita seperti manusia. Asalnya tidak ada. Sekarang kita ada. Corona asalnya tidak ada. Sekarang ada. Nah kita juga bakal tidak ada. Begitupun corona. Asalnya kan tidak ada. Sekarang ada. Satu saat pasti tidak ada. Nah ini udah jelas. Di sana kita harus mau berpikir. Jangan terobsesi dengan rasa ketakutan yang berlebihan. Sehingga kita lupa. Tersentuh iman kita tergoyahkan. Terus Pak Haji ini, Pak Haji bentar. Tentang kebijakan pemerintah Pak Haji yang diterapkan dari mulai dulu PSBB apalagi lah namanya saya agak ini sekarang apa PPKM atau apa itu kan seharusnya dengan janjinya katanya Juli itu udah harus cepat-cepat masyarakat ini diberikan apa namanya bantuan karena udah rugi masyarakat itu tutup usahanya jalan-jalan ditutup sehingga yang biasanya mungkin warung itu dapat 100.000, 50.000 juga gak sampai. Padahal dia punya anak, punya keluarga. Itu solusi dari yang kita sampaikan mungkin kemarin di Dewan. Itu seperti apa Pak Haji? Jadi agar berimbang itu antara pemerintah dan rakyat ini jangan sampai ada apa namanya saling konflik gitu. Untuk saya berbicara tentang kebijakan itu sah-sah saja. Namun dalam memberikan satu kebijakan harus bijaksana. Bijaksana, bijaksini. Sama-sama lah itu makanya berimbang. Kalau kita berbicara tentang satu kebijakan, terus dampaknya merugikan umat, sehingga menjadi beban moral kepada para petugas itu sendiri,
itu tidak bisa diterima. Kenapa? Terkesan kebijakan itu memaksakan diri. Jadi harus ada yang dikatakan konsideran, keseimbangan. Jangan akhirnya hanya sebatas memberikan perintah tanpa bisa memprediksi dan tahu perkembangan di bawah. Saya himbau kepada para inohong, para pejabat yang ada di atas. Tolonglah memberikan satu kebijakan yang bijaksana, baik itu menyangkut umat maupun aparat-aparat petugas yang ada di bawah. Karena aparat-aparat di bawah juga kita ini sangat prihatin. Dilema untuk mereka para petugas, khususnya Satpol PP, TNI, Polri, itu dilema untuk mereka. Di satu sisi mereka mengemban tugas yang tidak bisa ditawar dari atasan. Di satu sisi mereka mempunyai nurani terhadap masyarakat yang ada di bawah. Nah, disinilah letaknya yang harus dipikirkan, seperti apa kebijakan yang bijaksana itu sendiri. Mari kita ciptakan suatu keseimbangan yang kita lihat dampak akibat diberlakukannya lockdown, PSBB, sekarang PPKM. Itu tidak sedikit. Kata Pak Haji, PKM kemarin apa? Ya, tidak sedikit ya kan umat yang sangat menderita, sehingga mereka melakukan apa saja yang penting mereka bisa bisa makan untuk mempertahankan laparnya. Yang harus dipikirkan dampak akibat kalau rakyat sudah menjadi lapar dan berteriak, itu bisa dibayangkan. Jadi kalau saya ini berpendapat PPKM itu pemberi perintah kurang manusiawi, fakta bicara. Beri perintah kurang manusiawi. Ya? Kita kan segala sesuatunya kan harus bersifat manusiawi. Karena harus bicara dengan nurani, akal logika yang cerdas, nawa itu yang lurus. Jadi jangan sakar PDW, mentang-mentang kita sebagai pimpinan. Sebentar Pak Haji, jadi pikiran pemerintah dan pikiran rakyat ini otomatis kan berbeda Pak Haji. Berbeda. Apa yang dipikirkan oleh Bapak polisi, Bapak tentara, Bapak pamong praja yang berjaga-jaga itu seharusnya ada balance dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat. Rakyat kan perlu makan, kata Pak Haji tadi. Yang koreh-koreh cok, apalagi yang koreh-koreh cok yang sehari cari uang, besok makan habis cari uang, kan susah sampai berminggu-minggu. Ya. Nah ini kan menjadi suatu persoalan yang tidak ketemu, Pak Haji. Sedangkan mereka bicara menjalankan tugas, saya menjalankan tugas, ini tugas gitu kan. Dengan kadang ada yang emosi juga ada. Sedangkan pemerintah rakyat perlu makan, saya ini perlu makan, anak saya 5 harus begini. Nah, ini bagaimana caranya agar ada titik temu di antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat yang dampaknya dari kebijakan itu. Gitu Pak Haji. Dari saya gitu. Perkembangan dari saya menyangkut apa yang terjadi di lapangan. Itu seharusnya para petugas yang akan dioperasikan atau ditugaskan harus melalui briefing dengan dilengkapi santapan rohani. Jadi jangan hanya sebatas dengan disiplin Polri, disiplin militer. Nah ini di sini kan berbicara tentang disiplin tuh yang seperti apa, yang bersifat universal. Kalau tidak ada tambahan dengan disiplin, siraman rohani, maka di sini tidak akan ada rasa belas kasihan, kasih kebersamaan dan saudara, kasih kita sayang. ini saudara. Sementara kalau kita lihat para petugas juga kita tanyakan, antum ya agama naon? Islam. Kalau berbicara Islam, innama mu'minu ikhwatun hasanah. Tolonglah itu diberikan kepada mereka para petugas di lapangan. Pepeje itu teh dulur orang.
sesama mukmin, perlakukanlah mereka dengan baik. Melaksanakan tugas dengan disiplin Polri dan militer itu merupakan suatu kewajiban yang mutlak atas perintah atasan. Tapi kalau sudah ke bawah, kita berhubungan dengan umat, harus seperti apa? Fleksibel harusnya Pak ya. Karena apa yang kita hadapi adalah saudara kita. Kalaulah dalam briefing itu atau meeting itu dilengkapi dengan santapan rohani, saya yakin para petugas akan membawa itu semuanya. Undang ulama yang ahlinya, Akan. Pak Kiai yang bicara, Bang Rohani. Disitulah perannya yang namanya ulama dilibatkan dalam rangka memberikan santapan rohani. Allah. Jadi kepada bapak-bapak pimpinan baik dari TNI dan Polri, Mantap, apabila melakukan briefing, libatkanlah ulama untuk memberikan santapan rohani. Karena kita yakin para petugas juga itu adalah seorang muslim yang akan kita hadapi berbenturannya dengan muslim. Kalau berbicara tentang mukmin sesama mukmin, muslim sesama mukmin, ada satu kalimat innama mu'minu ikhwatun hasanah. Titik pemberangkatannya adalah cipta kondusif. Kalau berbicara cipta kondusif adalah nawaitunya ibadah. Jadi bukan arogan yang dimunculkan. Iya, betul. Kita prihatin kepada petugas seperti itu. Karena apa? Karena mungkin kurang santapan rohaninya. Iya, betul. Ini yang selalu dijadikannya pemicu daripada arogansi oknum-oknum petugas. Mereka tidak salah, mungkin dalam keadaan capek, keadaan jenuh, muncullah arogansi atau pemberontakan dari pihak warga masyarakat karena bisa dikatakan rambut sama hitam, pola pikir berbeda. Saat itu masyarakat ada yang sedang dalam keadaan stabil, tapi di saat kita berhadapan dengan masyarakat yang sedang menjerit, bisa terjadi seperti apa? Saya sering menemukan ada kiriman video sampai pedagang itu berani melawan ke petugas. Ini karena apa? Karena mereka sedang terjepit oleh situasi dan kondisi. Iya. Kalimatnya jadi masyarakat itu apa namanya? Saya buka warung. Tidak buka warung saya perlu makan, saya mati. Bantuan juga seadanya. Saya akhirnya ya melawan itu tadi. Saya kena corona saya mati gitu kan. Bapak-bapak digaji kan begitu. Bapak-bapak digaji enak gitu balikannya itu. Kalimat-kalimat yang dengar. Satu analisis yang sederhana menyangkut masalah kenapa bisa terjadi chaos antara warga masyarakat pedagang dengan para petugas. Fakta bicara, di saat mereka dalam suasana dagang stabil, mereka mempunyai offset yang normal. Di saat sekarang pandemi sampai diberlakukan PPKM, mereka merosot. Dan itu terjadi bukan dari masyarakat bawah saja, di kalangan atas pun mengalami. Inilah dampak dan akibat. Untuk berbicara tentang perekonomian selalu menjadi pemicu. Tolong diperhatikan, apabila warga masyarakat ini berontak itu bukan karena arogan, karena dalam keadaan terjepit. Mereka berargumen, kehidupan kami dalam biaya keluarga hanya mengandalkan dagang. Dagang pun itu relatif. Ada saatnya marema, ada saatnya sepi. Tapi berbeda dengan perbandingan para aparat dan para inoho. Duduk manis pun gaji tetap mengalir. Ini yang Kalau kami sampai tidak bisa berjualan, pertanyaannya, apakah bapak-bapak siap menampung keluarga kami untuk memberi makan? Sementara diberlakukannya lockdown, saya tahu di sana ada anggaran untuk menjamin warga masyarakat. Tapi sekarang lockdown dikemas ganti PPKM.
kewajibannya pun ada. Alasan pemerintah katanya karena negara ini luas, jadi pembagian itu agak telat, Pak Haji. Karena Jakarta dulu mungkin. Nah, itulah yang dikatakan dampak akibat memberikan suatu kebijakan yang tidak bijaksana, kurang peka, kurang matang. Terus data-datanya kan susah juga memang. Di samping itu pun merupakan satu alasan yang memang sudah sudah nggak enak didengar. Kenapa kan dikatakannya pastilah berbicara tentang kesibukan, faktor kerebutan dan segala macam itu bakal muncul. Nah itu harusnya dari pihak pemerintah harus bisa memprediksi. Jadi jangan akhirnya dilemparkan lagi. Harus matang, segala sesuatu kan ada yang istilah dengan kata SOP, standar operasional prosedur. Manajemennya seperti apa? Terutama tolong oknum-oknum yang selalu bermain, apabila Anda melakukan hal seperti itu dengan mengkhianati amanah, ya haram pukulnya. Akan dimakan oleh Anda, akan dimakan oleh keluarga Anda, itu merupakan racun. Aliran darah Anda sudah dialiri oleh racun. Jangan Anda merasa nikmat dalam persoalan uang yang Anda dapat. Tapi Anda harus berpikir uang Anda dapat dari mana dan bagaimana posisi uang tersebut yang Anda bawa kepada keluarga Anda dimakan. Itu adalah racun. Kenapa saya katakan racun? Itu adalah haram. Baik Pak Haji, ya. Mungkin udah agak lumayan 4 jam lebih, ya hampir 20 menit lah. Alhamdulillah Pak Haji, makasih pencerahannya. Amun banyak ting mah kayak puyeng Pak Haji. Jadi ini sekedarnya, ya silahkan menilai apa yang dibicarakan kita ini di sini ya. Dan mungkin benar dari Allah, yang salah dari pribadi, dan karena ini hamba Allah yang masih perlu belajar dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pembicaraan tadi, kita harus nyadar diri lah. Sebagai aparat harus nyadar diri bahwasanya yang dihadapi ini adalah saudara kita, rakyat kita, tidak harus arogan ya. Ditanya baik-baik, diperingati, lalu kalau ada rezeki mungkin dikasih bantuan ya. Kalau ada makanan yang sisa dibeli ya, kasih 300-500 ribu. Selesai sudah, jam harus tutup ya, besok lagi diingatkan lagi, baru keempat katanya baru dikasih denda, kan aturannya seperti itu ya. Inilah yang ada di lapangan, dan kami ini sering ke lapangan terjun, jadi tahu kondisi, tahu situasi. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan manfaat. Haji, saya terima kasih ya. Mungkin sekaligus sebelum saya tutup perkenalkan dulu saya Marwan Muharram Ibnu Hafid dari Forum Komunikasi Purbaratu yang diketuai oleh Haji Sulaiman ya, sekretariatnya. Sama di boxer itu sama saya. Di sekretariat boxer. Haji Nopes ya. Dan saya selaku pembina daripada Forum Komunikasi Purbaratu. Ya, saya sangat respon. Alhamdulillah punya orang tua, karena orang tua saya itu di Malang jauh Pak Haji, jadi pengen nasihatnya saya itu susah seperti ini langsung. Jadi saya mencari orang tua yang harus menasihati saya, masih darah muda, insya Allah. Jadi mungkin langkahnya masih panjang ya, 10 tahun 20 tahun lagi masih hidup mungkin saya kalau diberi umur Pak Haji. Katanya umat Rasulullah tidak akan lebih dari 60 dan 70 tahun katanya gitu. Ya mudah-mudahan Pak Haji disehatkan. Kalau saya sedikit saya tambah itu untuk pesan kepada aparat. Boleh silakan ya. Menit lah. Untuk pesan terakhir kepada aparatur pemerintah baik di sektor daerah, kota dan kabupaten, saya mengharap dalam melaksanakan tugasnya sedikitnya menggunakan nurani, dan keduanya persuasif. Libatkan ulama itu tadi Pak Haji. Nah, yang ketiganya cipta kondusif. Iya, gitu. Jadi di sini peran nurani, persuasif, cipta kondusif bisa berhasil apabila kita menggunakan hal seperti itu.
Yang harus Anda ketahui, wahai para aparat Satpol PP, polisi dan TNI, mereka banyak orang rambut sama hitam, pola pikir berbeda, tapi kondisi yang harus diperhatikan. Dan Psikologis. kita di sini sosial kontrol harus benar-benar kuat Iya. menghadapi hal seperti itu, sehingga tidak akan terjadi chaos antara aparat benar. dengan warga masyarakat. Yang harus diingat sekali adalah innama mu'minu ikhwatun hasanah. Anda seorang mukmin, wahai para petugas. Mereka itu mukmin juga, wahai para petugas. Sesama mukmin adalah bersaudara dengan baik. Saya tetap mensupport tugas Anda dengan catatan misi yang sudah kita sepakati adalah cipta kondusif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas perhatiannya dan atas atensi semuanya, kebaikannya. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dan selalu istiqomah dalam ibadah dan disehatkan jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.